Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kita akan mencoba melanjutkan video tentang tiga domain tujuan pembelajaran. Kemarin yang sudah dibahas tentang domain kognitif. Hari ini di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang domain afektif dan psikomotor. Ya, video ini sekali lagi fungsinya untuk konfirmasi dan penguatan reinforcement untuk kalian. Ya, sebagai suplemen belajar kalian. Oke. Tapi sebelum masuk ke domain afektif dan domain psikomotor, ada kekeliruan. Di video sebelumnya saya menyebutkan bahwa di taksonomi Bloom non revisi atau taksonomi Bloom original, ya, yang terbit tahun 56, saya menyebutkan bahwa tingkatan kawasan kognitif ini disajikan dalam kata sifat. Mohon maaf. Sebetulnya disajikan dalam kata benda noun, bukan kata sifat, ya, noun. Bukan kata sifat tapi kata benda. Pengetahuan itu kata benda, pemahaman kata benda, penerapan juga kata benda. Oke. Itu saja revisinya berubah menjadi kata kerja di taksonomi belum revisi yang kognitif. Oke. Kita masuk ke domain afektif tadi. Oke. Domain afektif di sini saya menyajikan punya Cradwell Taxonomy of Affective Domain, ya. Affective itu berhubungan dengan attitude, feeling, appreciation, ya, pokoknya tentang value, tentang nilai, tentang sikap. Itu domain afektif. Kenapa perlu dibahas? Karena undang-undang sekali lagi dalam standar kompetensi lulusan, dalam kurikulum kita menyaratkan bahwa setiap lulusan pada jenjang pendidikan tertentu harus mampu melakukan A, B, C, ya, atau ada tuntutan kurikulum ketika lulus dalam suatu instansi tertentu, ya, jenjang sekolah tertentu, ya. Nah, untuk dimensi sikap ini di standar kompetensi lulusan kalian sudah bahas kemarin. Untuk di siswa sekolah menengah atas MA dan satu jajarnya dengan itu atau disebut paket C. Di dimensi sikap, standar kompetensi lulusan dituntut untuk memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Nah, siswa SMA itu kalau lulus sebetulnya sudah harus bisa bergaul dengan pergaulan internasional, ya. Oke. Itu ya, ini standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, di standar proses itu dijelaskan juga bahwa pada gradasi sikap yang diinginkan oleh kurikulum itu mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Ini sebetulnya tidak totally sama dengan yang disebutkan oleh Cradwell di taksonominya, tapi ini adaptasi dari itu, ya, bahwa setelah melakukan pendidikan di jenjang tertentu, siswa dapat melakukan ini, mampu melakukan ini semua. Oke. Ya, oleh karena itu pengalaman belajar tentang menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan itu harus diberikan kepada siswa. Oke, tuh ini di standar proses. Ya, kalau di standar isi, ya, khusus untuk biologi bahwa domain afektif itu, ya, itu didapatkan melalui indirect teaching untuk biologi. Tapi kita harus paham tentang itu, ya. Tidak ada KI 1, KI 2 yang dituntut langsung dalam bentuk tertulis untuk pembelajaran biologi. Oke, tapi kita harus bahas itu. Oke. Ya, ini domain sikap menurut Cradwell tadi. Ya, gradasinya seperti ini. Dari tingkatannya seperti ini, rendah sampai tinggi, ya. Yang tinggi adalah karakterisasi, yang paling tinggi yang dituntut oleh Cradwell di
standar kompetensi lulusan, di standar proses itu yang paling tinggi adalah mengamalkan. Ya, di sana karakterisasi, di sini mengamalkan. Seakan-akan beda, sebetulnya sama-sama saja. Ya, nanti saya bahas. Oke. Nah, ini tadi kawasan afektif, domain afektif menurut Cradwell, mulai dari rendah itu kemauan menerima atau menerima, kemudian kemauan menanggapi, kemudian menilai, kemudian organisasi, kemudian karakterisasi. Apa ini semua saya akan bahas. Ya, ini tingkatannya. Mulai dari receiving, responding, valuing, organization, characterization. Ini domain sikap, ya, domain afektif. Oke. Penerimaan, pemberian respon, penilaian, karakterisasi. Ya. Oke. Nah, apa itu receiving? Receiving is being aware of or attending to something in the environment. Kalian sadar bahwa ada sesuatu di lingkungan, ya. Nah, kalian terima itu. Kalian mencoba menerima. Itu receiving. Itu itu affective task yang paling rendah, bisa menerima itu. Oke, jadi tidak tertutup kalian begini terus tidak, tapi terbuka, belajar baru. Kemudian sampai ke karakterisasi bahwa kalian bisa belajar dengan sendirinya, kalian butuh itu belajar, contohnya seperti itu, ya. Itu receiving yang paling rendah dari affective domain, being aware of or attending to something in the environment. Kemudian yang kedua, responding, menanggapi, showing some new behavior as result of experience. Kalian menunjukkan suatu behavior baru, perilaku baru sebagai hasil dari pengalaman kalian. Ya, pengalaman apapun, pengalaman belajar khususnya. Nah, kenapa semua ini harus diberikan dalam pengalaman belajar kepada siswa? Ya, mereka bisa menerima, mereka bisa respon, bisa menanggapi. Nah, itu di affective domain. Nah, kalau biologi tadi sekali lagi, ini semua didapatkan pengalaman ini dari indirect teaching. Ya, bisa dari guru mencontohkan. Ya, jangan salah, guru itu dilihat oleh siswa itu. Apapun gelagatnya, guru itu dilihat. Ya, mungkin kalian juga pernah menggosipkan guru. Wah, bapak itu begini ya, bapak ini begini, ibu itu begini. Hati-hati, itu menjadi cerminan kalian nanti ketika jadi guru. Ya, hati-hati nih yang dulu pernah nakal sama gurunya. Hati-hati, nanti ketemu siswa yang seperti itu, bagaimana cara menanggapinya, ya. Setiap siswa itu unik, setiap siswa itu punya potensi, ya. Setiap siswa itu wajib dan harus mendapatkan pengalaman belajar optimal. Ya, bagaimana caranya kita menjadi guru yang baik? Ya, insya Allah. Oke, lanjut lagi. Valuing, ya. Receiving, responding, valuing, showing some definite involvement or commitment. Kalian sudah bisa komit di sini, ya. Kalian sudah bisa terlibat dalam suatu suasana baru, ya. Dalam suatu suasana yang muncul, kalian bisa involve, kalian bisa terlibat, kalian sudah bisa komit di situ. Nah, itu valuing, ya. Itu menilai, itu menilai. Valuing, ya, menghargai. Artinya selain paling rendah tadi menerima, kemudian bisa merespon dari situasi itu, kemudian kalian terlibat di dalamnya, ya, menilai apa yang terjadi di dalamnya, itu sudah valuing. Kemudian organization, integrating a new value into one's general set of value, giving it some ranking among one's general priorities. Sudah masuk, kalian tadi sudah evolve, sudah terlibat dalam suatu skema kegiatan baru, ya, kalian bisa mengorganisasi itu. Kalian bisa menambahkan nilai di situ, ya, sudah bisa menambahkan set nilai baru di dalam situasi itu. Nah, itu sudah mengorganisasi. Contohnya kalian berorganisasi, nah, itu affective domain sebetulnya. Ya, bagaimana kalian memanage
orang dengan karakter yang berbeda, ya, leadership dan macam-macam, itu affective domain. Oke. Yang terakhir, characterization by value. Nah, itu semua sudah menjadi karakter kalian. Konsisten. Nah, itu sudah disikap paling tinggi tuh. Kalian konsisten. Kalian jujur, konsisten. Tidak ada selain Nabi Muhammad, tidak ada di dunia ini yang selalu jujur. Ya, tapi kalian belajar untuk selalu jujur, konsisten. Nah, itu sudah characterization by value. Oke. Belajar. Kalian belajar dipaksa biasanya. Ya. Ayo belajar, kata ibu kalian, kata ayah. Nah, belajar. Atau besok ujian baru kalian belajar. Ya, itu karena keterpaksaan. Kalian belum sampai characterization by value. Tapi ketika kalian belajar itu karena saya butuh nih, saya cari sendiri. Saya butuh ini, saya cari sendiri. Saya pengen tahu penjelasan tentang COVID, cari sendiri. Saya pengen tahu penjelasan tentang kurikulum, cari sendiri. Nah, itu sudah characterization by value. Ya, acting consistently with the new value. Person is known by the value. Hati-hati nih. Manusia itu dikenal oleh value-nya, nilainya. Ya. Itu efektif. Nah, ini semua didapatkan, kalian berikan pengalaman belajar ini melalui indirect teaching di kelas nanti, ya. Bisa dari contoh kalian bagaimana mengajar, bagaimana kalian memperlakukan siswa, yaitu indirect teaching. Contoh, ada siswa yang bertanya, pertanyaannya nyeleneh sekali, misalkan. Bu, Pak, misalkan kalian membahas tentang makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup. Ada pertanyaan nyeleneh dari siswa, Bu, Pak, kalau jin mungkin tidak dianggap makhluk hidup. Misalkan pertanyaannya nyeleneh banget begitu. Ya, tanggapan kalian itu akan menentukan dia nanti. Apakah kalian bunuh rasa ingin tahunya, ataukah kalian gali dan arahkan kemana potensi dia, kepada potensi siswa itu. Ya, jangan pernah bunuh rasa ingin tahu siswa. Pertanyaan contoh, Bu, kenapa sel hewan itu harus makan, sedangkan sel tumbuhan tidak perlu makan? Artinya begini, di sel tumbuhan itu ada yang namanya kloroplas. Kloroplas itu bisa nggak, Bu, ditanam misalkan di sel hewan, sehingga hewan itu nggak usah makan, kita nggak usah makan, kalau lapar tinggal berjemur. Itu pertanyaan nyeleneh, dan itu pertanyaan original. Ya, bagus sebetulnya pertanyaan. Nah, tergantung kalian seorang guru nanti mengarahkannya seperti apa. Jangan pernah bunuh, pertanyaan gitu, pertanyaan nggak benar, pertanyaan ini, itu akan membunuh. Jangan pernah seperti itu. Oke, ya, itu afeksi ya. Dan di afeksi juga sebetulnya ada kata kerja operasionalnya. Nih, kalian bisa baca filenya, sudah kalian punya ini semua. Oke. Nah, untungnya di biologi, di biologi tidak dituntut untuk direct teaching dalam domain afektif ini, ya. Tapi contoh untuk membuat tujuan pembelajaran afektif ini contohnya. Given the opportunity to work in team with several people of different races, the student will demonstrate a positive increase in attitude toward non-discrimination of race as measured by a checklist utilized completed by non-team members. Ya. Apa itu, Pak? Ya, kalian sebetulnya bahasa Inggris sederhana, kalian lebih jago dari saya sebetulnya. Oke. Ini diberikan suatu kesempatan untuk bekerja dalam tim dengan anggota timnya beberapa atau dari ras yang berbeda, ya, atau dari suku yang berbeda. Itu adalah conditionnya. Ini menggunakan ABCD, tetap menggunakan ABCD. Ya. Diberikan kesempatan untuk bekerja kelompok dengan tim dengan suku yang berbeda. Itu kondisinya. The student, audiensnya, will demonstrate, siswa itu audiensnya, akan mendemonstrasikan atau akan memperlihatkan perkembangan kenaikan sikap positif, ya, terhadap akan memperlihatkan sikap positif
terhadap aspek non-discrimination, aspek non-diskriminasi pada ras. Itu adalah behaviornya. Setelah melakukan ini, siswa mampu ini. Diukurnya seperti apa? Degree-nya seperti apa? Diukur melalui checklist, lembar checklist gitu. Ya, gampangnya begini contohnya. Setelah melakukan diskusi kelompok, itu adalah kondisinya. Siswa kelas 10 itu adalah audiensnya. Mampu menghargai perbedaan ras itu adalah behaviornya. Ya. Kemudian diukur melalui instrumen checklist, itu adalah degree-nya. Itu untuk menyusun affective domain, tujuan pembelajarannya. Ya. Pak, ini gimana cara mengevaluasinya? Evaluasinya bisa dengan checklist tadi, ya, digunakan langsung dengan untuk evaluasi. Ya. Untuk tes afektif mungkin saja, tapi agak sedikit rumit untuk tes afektif. Ya. Oke. Langsung ke domain psikomotor. Ada beberapa ahli domain psikomotor, ada Dave, Harrow, Simpson yang saya sajikan di sini. Nah, domain psikomotor ini lagi-lagi pemerintah melalui kurikulum, melalui standar nasional pendidikan ini di standar proses untuk keterampilan gradasinya seperti ini: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Tidak ada satupun dari 3 ahli ini yang sama persis kayak gini, ya, gradasinya. Tapi ini adalah adaptasi dari itu semua, ya. Jadi sebetulnya koresponden, oke, terkait, ya. Ini yang diamanahkan oleh standar nasional pendidikan, bisa seperti ini. Nah, kita cek ahlinya, domain psikomotor. Dev, psikomotor domain. Psikomotor itu physical skill, susah amat, atau doing something, ya, keterampilan. Kemudian Harrow, a taxonomy of the psychomotor domain. Simpson, the classification of educational objective in the psychomotor domain. Oke. Nah, ini yang menurut Harrow ada 5 tingkatan dari psikomotor. Gradasinya imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Pak, beda banget sama yang ini, ya. Untuk ini semua nanti saya jelaskan, ya. Ini mengadaptasi dari semua aspek psikomotor dari ahli ini semua, ya. Itu adalah adaptasinya. Oke. Ini menurut siapa tadi? Harrow. 5 tingkatan: imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Ya, imitasi itu gradasinya meniru dengan contoh, manipulasi itu memanipulasi tanpa contoh visual, dapat meniru. Presisi itu lancar dan tepat. Artikulasi itu akurat dan cepat. Naturalisasi itu spontan dan otomatis. Oke. Imitasi gini contohnya. Nah, kita cek di standar isi kurikulum. Mana standar isi, ya? Nih. Nah, di kompetensi keterampilan, di domain psikomotor atau keterampilan itu adanya terletak di kompetensi inti 4. Nih, kompetensi inti 4. Nah, dia jawantahkan lebih spesifik pada KD 4 sekian. Contoh, kompetensi dasar kelas 12 4.1, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, mana tadi? Menyusun laporan. Nah, dalam menyusun laporan harus bisa ini semua nih, bisa menalar, bisa mencoba, bisa menanya, ya. Oke. Menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan
tanaman. Oke. Dalam ranah psikomotor yang diinginkan kurikulum adalah siswa dapat menyusun laporan 4.1 ya. Menyusun laporan tentang apa tadi? Menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan. Oke, harus bisa itu. Harus bisa itu. Nah, tingkatan psikomotor gini. Menyusun laporan itu bisa hanya imitasi. Mereka bisa dimanipulasi, bisa presisi, bisa artikulasi, bisa naturalisasi. Maksudnya begini. Ketika menyusun laporan, itu ada proses meniru dengan contoh. Contoh laporannya begini, ditiru. Kemudian dimanipulasi itu bukan dalam tanda kutip, manipulasi itu seperti seakan-akan negatif ya dalam tanda kutip. Manipulasi itu bukan membuat sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada gitu lah, manipulasi ya. Memanipulasi, precision, lancar dan tepat, artikulasi akurat dan cepat, naturalisasi spontan dan otomatis. Nanti saya jelaskan keterkaitannya. Nah, nih penjelasan lebih spesifik tentang Harrow tadi, tentang 5 tingkatan tadi. Meniru. Tujuan instruksional pada tingkat ini mengharapkan mahasiswa, ini masih mahasiswa ya, belum saya edit. Mengharapkan siswa untuk dapat meniru suatu perilaku yang dilihatnya. Contohnya, untuk bisa menyusun laporan, ya, siswa itu melakukan pengamatan. Pengamatan itu diajarkan guru melalui apa? Apakah melalui pembimbingan ataukah melalui demonstrasi? Kalau melalui demonstrasi, didemonstrasikan, kemudian mereka lihat, mereka harus meniru. Ya, meniru satu. Kemudian memanipulasi. Contoh, ketika demonstrasi sudah selesai, mereka meniru, ternyata tidak ada yang tidak beres nih. Mereka setiap guru berhasil dalam melakukan demonstrasi tadi, tapi ketika dicoba oleh siswa tidak berhasil. Contohnya misalkan kertas lakmus yang warna biru ya. Ketika gurunya melakukan berubah, tapi ketika siswanya tidak melakukan tidak berubah. Kemudian harus ada manipulasi. Manipulasi itu apa ya? Kenapa ya tidak terjadi perubahan? Harus bisa dimanipulate. Oke. Nih, penjelasannya pada manipulasi ini, pada tingkat ini siswa diharapkan untuk melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual, sebagaimana pada tingkat meniru. Siswa diberi petunjuk berupa tulisan atau instruksi verbal dan diharapkan melakukan tindakan perilaku yang diminta. Contoh, kata kerja yang digunakan sama dengan untuk kenampilan meniru. Nah, oke. Kemudian apa tadi? Precision, lancar dan tepat. Ketika melakukan demonstrasi, guru mencontohkan, siswa meniru, kemudian memanipulasi. Kemudian apakah mereka melakukan lancar dan tepat atau tidak? Ya, itu di presisi. Kalau sudah bisa lancar dan cepat, itu mereka tingkatannya di presisi. Kalau menurut Harrow. Kemudian akurat dan cepat. Kalau akurat dan cepat, mereka diartikulasi. Kalau itu semua sudah otomatis, ya, iya, udah natural, melakukan itu sudah natural, itu dinaturalisasi, ya, sudah nggak mikirin apa-apa lagi, sudah nggak harus lihat panduan atau apapun itu, ya, oke. Itu menurut Harrow. Nah, kemudian menurut Simpson ada 8 kalau tidak salah, 8 grade dalam dimensi psikomotor ini. Ada persepsi, stimulus sensori, isyarat dan seleksi, translasi, kesiapan, respon terbimbing, mekanis, respon kompleks.
Oke, ini menurut Simpson. Saya jelaskan satu persatu. Persepsi itu adalah process of becoming aware of object, qualities, etc. by way of sense, basic in situation, interpretation, action, chain leading to motor activity. Proses menjadi sadar tentang objek, kualitas, dan sebagainya by way of sense, ya. By way of sense itu diartikan dalam Indonesianya apa ya? Ya, sadar akan ada sesuatu gitu, sadar, ya. Membentuk persepsi. Oke. Kemudian basic in situation, interpretation, action chain leading to motor activity. Dari kesadaran itu nanti akan berujung pada suatu motorik, aktivitas motorik. Nah, itu persepsi. Set, ya. Ini menurut Simpson nih. Readiness for a particular kind of action or experience may be mental, physical, or emotional. Kesiapan, ya. Kesiapan untuk berbuat sesuatu itu. Set, udah punya persepsi, dia set untuk siap melakukan. Ini kan dia sadar ada sesuatu persepsi. Kemudian dia set, oh siap saya akan melakukan sesuatu, apapun itu, ya, maybe mental, physical, or emotional. Oke. Guided respond terbimbing. Over behavioral act under guidance of an instructor or following model of set criteria. Lakukan sesuatu tapi ada guide-nya. Lihat cara memasak gorengan, kalian lihat. Nah, itu guided respond. Ya, kalian bisa memasak gorengan, kalian bisa masak mie instan, kalian lihat guide-nya. Nah, kalian masak mie instan itu kan ada cooking petunjuk penyajian gitu ya. Ada petunjuk penyajiannya. Mungkin di awal-awal orang yang baru masak mie lihat dulu petunjuknya. Nah, tapi sekarang kalian sudah lihat mie, sudah langsung buka, langsung bisa masak, udah naturalisasi itu namanya. Sudah otomatis kalian masak mie, psikomotor domain udah jelas masak mie itu begitu. Oke itu ya. Jadi respon harus melihat dulu petunjuknya. Mekanisme learner response become habitual. Learner has achieved certain confidence and proficiency or performance, ya. Sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Merespon sesuatu itu sudah menjadi habit, kebiasaan, ya. Sudah percaya diri dalam merespon sesuatu, sudah menerima kepercayaan diri dalam merespon sesuatu. Itu mekanisme menurut Simpson. Complex overt response, performance of motor act considered complex because of movement pattern required. Tadi masak mie kan harus siapin dulu airnya, potong-potong dulu sayurnya kalau yang pakai sayur, kemudian bumbunya dimasukkan kemana. Ya sudah kompleks begitu, sudah bisa melakukan itu, sudah bisa kompleks respon. Ya, itu psikomotor domain kompleks respon menurut Simpson. Adaptation, altering motor activities to meet demand of problematic situation. Oke. Kalian bisa beradaptasi, kalian bisa altering, mencari alternatif. Masak mie lagi tadi contohnya. Kalian masak mie, ternyata tidak ada gunting untuk menyobek mie-nya, untuk membuka bungkus bumbunya tidak ada gunting. Kalian mau menggunakan apa? Kalian bisa mengalternatifkan pakai menggunakan apa saja. Bisa langsung pakai tangan. Kalian sudah bisa berpikir tentang itu. Kalian sudah bisa melakukan itu, ya. Kalian sudah punya alternatif dalam kegiatan motorik itu. Nah, itu adaptation. Oke. Yang terakhir origination atau naturalisasi tadi menurut Hero. Kalau menurut Simpson ini di origination. Creating new motor acts a way of manipulating material out of skill, abilities, and understanding developed in the psychomotor area. Sudah bisa membuat suatu gerakan baru, sudah bisa
memanipulasi material atau keterampilan, kemampuan dan pemahaman pada ranah psikomotor. Ya. Contoh, kalian udah tahu nih masak mie itu misalkan 1 airnya segitu. Ya. Masak 2 airnya segimana. Masak 50 bungkus kalian udah tahu sebagaimana. Ya, itu udah origination. Oke. Nanti contoh di pembelajarannya itu analogi sederhana, di pembelajarannya nanti saya akan contohkan lagi. Ini daftar kerja operasional psikomotorik, kalian bisa menggunakan ini. Ya. Mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, melamar, mengatur, mengumpulkan, menyusun tadi ya. Melatih, memperbaiki, mengisi, memproduksi, mencampur, mengemas, banyak sekali bisa. Ini filenya kalian punya, silakan gunakan. Oke, contoh membuat tujuan pembelajaran berdasarkan kaidah ABCD pada domain psikomotor itu seperti ini. Given a standard balance beam raised to standard height, the student attired in standard balance beam usage attire will be able to walk the entire length of the balance beam from one to the other steadily without falling off and within a 6-second time span. Apa itu, Pak? Ini contoh. Setelah melakukan setelah mengoperasikan mikroskop dalam pengamatan, itu adalah kondisinya. Itu adalah kondisinya, betul. Ya. Siswa kelas 10 itu adalah audiensnya. Akan mampu setelah melakukan mikroskop dalam pengamatan, itu adalah kondisinya. Siswa kelas 10 itu adalah audiensnya. Mampu memanipulasi makro dan mikro, apa namanya itu? Udah lama nggak pegang mikroskop. Yang untuk fokus itu mikro dan makrometer untuk memfokuskan objek. Ya, itu adalah behaviornya dengan benar sehingga objek terlihat dan jelas. Itu adalah degree-nya. Nah, seperti itu contohnya. Contoh di sini yang tadi. Nah, ini. Untuk KD 4.1. Contoh membuat tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan eksperimen tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, ya, siswa kelas 12 ini, ya, tadi kondisinya, ini audiensnya siswa kelas 12 mampu menyusun laporan hasil percobaan, itu adalah behaviornya, dengan baik, itu adalah degree-nya. Oke, atau mampu menyusun laporan hasil percobaan sesuai dengan kaidah ilmiah atau sesuai dengan kaidah penulisan, itu degree-nya. Oke, jelas ya. Jadi ABCD tetap dipakai di 4.1. 3.1 juga sama. Oke, itu untuk afektif dan psikomotor. Semoga jelas, banyak kekurangan, banyak yang harus kita pelajari. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah lelah belajar. Kalau kita lelah, kalau kita menyerah, sudah kita selesai di situ. Ya, jangan pernah menyerah, tetap semangat, tetap bahagia. Semoga Allah selalu melindungi kita, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.